Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan kita di dalam channel Eben Sinaga HMH. Sebelum kita memulai membaca renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari. Tuhan, sebentar kami akan membaca renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Bapa menjadi pelita di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memaknai dan menjalankannya di dalam kehidupan ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ayat renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang kedua dan ke-8. Beginilah firman Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Tema renungan kita hari ini berjudul Memuji Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mendefinisikan orang sakit di dalam teks ini, terlihat bahwa penyembuhan yang akan terjadi baginya adalah sesuatu yang mustahil. Perjalanan hidup yang panjang dengan penyakit yang terus-menerus terjadi baginya dicatat dengan jelas bahwa sejak lahir ia telah lumpuh. Banyak orang yang memberi perhatian kepadanya dengan memberi sedekah. Ketika ia diletakkan di gerbang bait Allah, maka pertemuannya dengan Petrus dan Yohanes, murid Tuhan Yesus, pada saat itu adalah pertemuan yang indah. Sama seperti yang dapat kita baca dalam kitab-kitab Injil, bahwa kisah penyembuhan itu terjadi ketika orang sakit dan yang olehnya kuasa Tuhan melalui kesembuhan bertemu. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama sampai ketiga. Dengan jelas dituliskan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat ke-4 sampai 7a tentang bagaimana kuasa firman Tuhan yang nyata melalui Petrus dan Yohanes berkuasa dengan baik. Akhirnya penyembuhan yang sebenarnya terjadi. Maka akibat dan peristiwa yang indah dan luar biasa bagi orang yang sakit tersebut benar-benar terjadi. Bukti penyembuhan dijelaskan dan para saksi digambarkan kagum dengan penyembuhan itu. Maka dari pengalaman dan kesaksian ayat renungan hari ini, kita dapat melihat tentang kesinambungan antara pekerjaan para rasul dan pekerjaan Yesus. Secara jelas dituliskan dalam Kisah Para Rasul ini tentang kuasa yang ada dalam nama Yesus sangat berkuasa dan memberi mujizat pada saat itu. Dan dalam ayat renungan ini dijelaskan dengan baik bahwa orang yang telah lumpuh sejak lahir dan pada akhirnya tidak hanya dapat berjalan tetapi juga mampu melompat. Tentu ini harus menjadi kesaksian yang nyata bagi kita bahwa kuasa yang berperan bukanlah kuasa Petrus sendiri, melainkan kuasa Yesus Kristus. Dampak yang luar biasa dari proses mukjizat penyembuhan yang terjadi pada orang yang sejak lahirnya telah lumpuh adalah dampak yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau pada awalnya ia hanya duduk di dekat pintu gerbang bait Allah, maka sekarang ia telah masuk ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat. Pesan yang dapat kita peroleh dari pengalaman ini adalah tentang penyembuhan yang menggerakkan orang tersebut dari luar bait Allah masuk ke dalam bait Allah. Dari seseorang yang tidak dapat berpartisipasi dalam komunitas penyembahan di dalam bait Allah, menjadi bagian dari penyembahan yang bersukacita di dalam bait Allah. Tentu perubahan yang sama juga terus disukai Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Dampak utama dari setiap pemberitaan firman Allah adalah kita bersukacita alam, mengikuti Tuhan, dan berada dalam tempat yang paling inti bersama Yesus.
seperti orang yang lumpuh yang sudah sembuh. Maka ia bergeser dari dekat pintu gerbang menjadi masuk ke dalam bait Allah dan bersukacita dengan melompat-lompat dan memuji nama Allah. Dari yang hidupnya bergantung kepada orang lain, menjadi orang yang bersaksi dan memuji Allah karena kuasa nama Tuhan Yesus yang mengubah dan memberi sukacita baginya. Kiranya karya dan perbuatan Allah dalam Kristus Yesus menjadikan kita tetap memuji Allah dan berada tepat di kehidupan yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Amin. Sekian dulu renungan kita pada hari ini. Semoga renungan ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita dan dapat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam.